Seorang pria Florida tampaknya belum juga belajar dari kesalahannya setelah dia ditangkap bukan sekali, bukan dua kali, tapi lebih dari 36 kali. Berhenti di situ, berbalik. Ada apa? Berbalik dengan tanganmu lepas. Kami sedang menguraikan apa yang menyebabkan penangkapan ke-38-nya. Ya, Mereka punya itu di gym. dan bagaimana perkembangan beberapa kasus lainnya saat ini? Kamu mau memberitahukan namamu padanya? Kamu mau memberitahukan nama lengkapmu padanya? Ini adalah Law and Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Sekarang, kamu mungkin ingat tersangka ini dari salah satu episode kami sebelumnya. Dia sebelumnya pernah ditangkap karena melakukan tindakan tidak senonoh di depan umum. Kali ini dia ditangkap karena diduga melakukan serangkaian kejahatan yang terjadi di dua county di Florida. Ini tanggal 8 September 2025. Kami berada di Martin County, Florida, di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan. Baru saja lewat pukul 9.15 pagi dan petugas patroli jalan raya bersama beberapa detektif investigasi kriminal telah mengepung seorang pria. Ayo, perhatikan tembakan silang. Sini. Jangan ke arah saya. Stop there, turn around. Balik badan sambil angkat tangan. Kantor Sheriff Kabupaten Martin mengidentifikasi pria tersebut sebagai Debs Cardoso, 30 tahun. Menurut postingan media sosial yang dibuat oleh departemen tersebut, dia tidak berada di plaza hari itu untuk berbelanja barang. Dia sedang mencari korban berikutnya. Ada apa? Ada apa? Ucapkan selamat tinggal. Hah? Syukurlah. Ada apa ini? Tolong beri kami sebentar ya. Kami akan jelaskan semuanya sebentar lagi. Aku dibawa kemana? Ada apa ini? FC. Aku menemukan sesuatu untukku sekarang. Jika kamu akan pergi dengan mobil, Kamu masih akan pergi dengan mobil. Aku akan masuk ke mobil. Bagian-bagian dari rekaman bodycam ini telah disamarkan oleh kantor Sheriff Kabupaten Martin. Namun, inilah yang kami ketahui. Para penyelidik mengatakan Davis diduga mencuri sebuah Jeep Wrangler di Kabupaten Broward, Florida. Lalu, dia mengendarai mobil itu ke Kabupaten Martin dan diduga mencoba mencuri mobil lain. Menurut dokumen pengadilan, kutip, berdasarkan ciri-ciri yang membedakan, saya menemukan kendaraan tersebut keluar dari Martin Square Plaza yang berlokasi di 3138 Southeast Federal Highway, Stuart, Florida. Kendaraan itu berbelok ke arah selatan ke Southeast Federal Highway dan berhenti di lampu merah di persimpangan Southeast Indian Street. Jendela pengemudi diturunkan dan saya melihat seorang pengemudi mengenakan atasan lengan panjang berwarna biru, topi abu-abu, dan memiliki bulu wajah berwarna gelap. Kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan ke arah selatan, lalu berbelok masuk ke Wedgwood Commons Plaza yang terletak di 3540 Southeast Federal Highway, Stuart, Florida. Kendaraan tersebut melaju melewati area parkir sampai Mayor Croft dan Detektif Markham secara taktis memarkirkan kendaraan mereka di depan dan belakang kendaraan tersebut. Anak waktu 20 menit. Dia pasti kendaraan pengintai yang berjarak 21. Dia berputar-putar seperti ini. Dia benar-benar seperti. Lihat, salah satu dari kalian. Aku tidak tahu apakah kita sudah tahu apapun tentang dia. mereka bilang kepada kami kalau itu terjadi di sini. Selama kamu berada di kendaraan itu. Dia jelas patuh kan? Ya. Di sini, permainannya sebenarnya sudah ketahuan saat aku langsung mundur dengan cepat. Baiklah, selesai. Aku melihat truk putih keluar dari hitam. Kamu mau kemana? Dia sedang berjuang naik. Tidak apa-apa. Ya, jadi aku langsung masuk gigi mundur. Dia melihatku, lalu aku bilang, Ya, itu bagus. Kita melakukannya sekarang. Agak terlambat. Buatku tidak masalah. Dia sangat menyeramkan. Sudah waktunya. Jadi, menurutmu bagaimana? Kamu. Harus berharap bahwa dia akan membawanya masuk. Iya. Ini dia. Siapa yang ada di kendaraan putih itu? Aku tidak tahu. Aku melihat truk putih datang ke sini. Itu kamu, Paulo? Oke. Apakah itu mobilmu? Bukan. Siapa yang mau ini? Aku tahu, aku mau dia. Jadi kalau kalian ingin membubarkan AD, kami akan keluar dan melakukan aksi duduk. Kami tidak keberatan mengambilnya. Kalau dia mau mengambilnya dengan alasan apapun, itu tidak masalah.
Tapi kami tidak keberatan mengambilnya. Sempurna. Yang itu tidak menjawab pertanyaanmu. Mereka tidak bisa memberikan saya tempat parkir. Kami akan segera kembali. Baiklah, jadi seperti yang saya katakan, saya bukan detektif. Mereka yang akan menanyakan semua pertanyaan kepadamu, okey? Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya hanya seperti layanan taksi. Seperti sopir taksi. Mereka memberitahu saya mengantarmu dari sana ke sini. Itu kantor sheriff. Itu kantor detektif di luar, okey? Jadi, pikirkan semua pertanyaan yang kamu punya dan itu akan ditujukan untuk mereka. Menurut catatan online, penangkapan bukanlah hal baru bagi Debis Cardoso. Insiden ini dilaporkan menjadi penangkapannya yang ke-38. Sebelumnya dia pernah menghadapi tuduhan tabrak lari, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, mengemudi saat SIM ditangguhkan, mabuk di tempat umum, memamerkan alat kelamin di muka umum, pencurian ringan, dan berkeliaran tanpa tujuan. Itu hanyalah beberapa dari tuduhan yang dilaporkan pernah dia hadapi selama bertahun-tahun. Kita akan melihat rekaman body cam dari salah satu penangkapan sebelumnya sebentar lagi. Namun saat Debs dibawa ke ruang interogasi kantor Sheriff Martin County setelah penangkapannya pada 8 September, dia mengeluh sakit dan nyeri. Saya merasa sangat sakit. Anda bisa lihat kaki saya. Apa? Periksa kaos kakinya ke bawah. Anda lihat bagaimana mereka sudah menderita. Dari apa? Lihat saja. Maksudku, kamu hanya punya goresan di kakimu. Hanya itu saja. Hanya ada goresan di situ. Saat kaos kaki terbuka, mobil itu dari sentuhanku. Oke, ada perawat di penjara. Ya, itu tidak bisa ditangani. Harus di rumah sakit. Apa yang akan dilakukan rumah sakit yang berbeda dari perawat di penjara? Mereka akan jujur padamu. Mereka akan membersihkannya. Mereka akan membunuhnya. Ya. Mereka punya itu di penjara. Mereka tidak punya itu di penjara. Mereka punya? Tidak, mereka tidak punya. Apakah kamu pernah ke penjara ini? Tidak. Oke, jadi bagaimana kamu tahu? Mereka tidak punya itu di penjara. Mereka tidak punya alat kebersihan di penjara? Iya. Sepertinya tidak ada. Menurutku mereka punya. Itulah tujuan mereka di sana. Tidak, Pak. Oke, itulah tujuan mereka di sana. Itu perawat. Ia akan membersihkan luka apapun yang kamu punya. Aku tidak akan membawamu ke rumah sakit hanya untuk itu. Kalau mereka perlu membawamu ke rumah sakit, mereka akan melakukannya. Kamu tidak ingin hal-hal seperti ini. Membawamu ke rumah sakit. Kita hanya akan pergi ke perawat di penjara. Dan jika mereka memutuskan bahwa kamu harus pergi ke rumah sakit, maka mereka akan membawamu. Oke. Siap. Kakinya ada masalah atau semacamnya. Itu penjaranya. Yuk. Apa yang terjadi dengan kakimu? Apa yang aku katakan? Itu dari apa? Itulah yang aku katakan. Aku harus ke rumah sakit. Itu cuma kelihatan seperti gigitan nyamuk. Bukan, lihat. Itu gigitan nyamuk. Kalau kamu turunkan kaos kakinya, kamu bisa lihat. Aku sudah memberimu perawatan medis. Oke, mereka akan memberikan perhatian medis di sana. Oke, yang di depan itu apa? Bukan. Debis Cardoso ditangkap atas tuduhan kejahatan berat pencurian kendaraan bermotor dan pelanggaran ringan mengemudi saat SIM-nya ditangguhkan. Dia dibawa ke penjara Martin County. Kantor sheriff menunggah ke Facebook untuk menyoroti penangkapan DBC yang ke-38. Mereka menulis, kutip, di Martin County, keputusan seperti ini punya hasil yang sangat bisa ditebak. Jika kamu keluar di pintu keluar yang salah, kamu pasti berada di jalur yang salah. Dan kamu tahu berapa lama itu akan bertahan. Semoga dia akan dipenjara cukup lama untuk mencegah penangkapan ke-39 tagar keluar yang salah. Catatan pengadilan online menunjukkan pada 6 Oktober 2025, DBC mengaku tidak bersalah atas tuduhannya. Sekarang, mari kita lihat kembali salah satu penangkapan sebelumnya. Untuk kasus ini, kita kembali ke 22 Juli 2024 di Miami Beach, Florida, dekat Catalina Hotel and Beach Club. Tepat setelah tengah malam, seorang pegawai hotel menghentikan petugas polisi Miami Beach. Dia mengatakan seorang pria membuat komentar seksual yang mengganggu kepadanya, lalu diduga memperlihatkan alat kelaminnya. Baiklah, bagaimana Anda mencoba untuk... Jadi dia membalikan itu. Dia seperti, aku punya di sini sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Dia menyentuhmu? Dia menyentuh bibirku. Kurang lebih seperti itu. Kamu baik-baik saja? Perlu bantuan medis darurat? Mau ikut dengan kami? Tunggu, kamu bawa identitas? Tidak, kamu di sini sendirian? Tidak. Aku tunggu.
Kita tidak akan ke sana, tapi kemari saja. Apa kamu sudah menelpon? Kamu sudah menelpon 911 atau belum? Seperti apa penampilannya? Pria Hispanik bertubuh kecil, tingginya sekitar 170 cm, pakai celana pendek hitam. Dia sedang berjalan-jalan di sekitar sini. Jadi orang Hispanik tingginya sekitar 170 cm, katanya dia pakai celana pendek satu warna. Hitam. Dia memakai semuanya serba hitam dengan topi fedora. Pria kulit putih, pria kulit hitam, kulit putih. Hispanik. Bisakah kamu menunggu di sini selama 2 detik dan lihat apakah kami bisa mencari mereka? Oke. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Maksudku, langkah demi langkah. Oke, jadi kamu ingin ke hotel kami. Apa nama hotelmu? Jadi dia bilang, kamu bisa mengawasi ini. Dan aku bilang, hei, tunggu dulu. Lalu saat aku mau menepuk pundaknya, dia memukulnya. Memukulmu dengan kepalan tangan. Kamu ingat nggak itu pakai tangan kanan atau kiri? Dia melakukannya dengan kedua tangan. Jadi pada hari itu dia langsung bilang, Iya. Terus, Dia pikir aku mendorongnya. Apa aku suka seperti itu? dan apa yang dia lakukan? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Hentikan dia. Karena dia bilang, Sistem di komputer kami tidak memiliki kartu. jadi kamu berada di counter. Oke, jadi kamu bekerja di sana dan intinya mencoba mengeluarkannya karena dia tidak ada di sistem. Dan dia mencoba mendapat kamar. Bukan, maksudnya dia mencoba untuk masturbasi di hotel. Oke. Pegawai hotel mengatakan pria ini bahkan bukan tamu. Dia hanya masuk ke hotel dari jalanan. Dan jadi, dia menukar X dan X. Jadi, ada apa? Hentikan botolnya. Dan aku akan menekan bibirku ke dalam pipiku. Apalagi yang terjadi dengan itu? Dia langsung kabur. Tidak, dia mencoba memukul lagi. Dan aku bilang, hei, tunggu dulu, ada apa ini? Oke. Lalu dia mulai, kamu mencoba membela diri, dan saat itulah kamu lari. Jadi, aku mulai menyintip-nyintip sedikit. Jadi, aku mulai berhubungan intim dengannya. Aku tidak membersihkan ini. Ya, ini soal rambut. Ya. Lalu dia bilang, oh kalau kamu mau ini, aku bisa memberikannya sekarang juga. Dan dia menurunkan tangannya. Sangat kecil. Oke. Itu 1 inci. Oke. Jadi dia memukulmu? Oke, baiklah. Dan kamu bilang dia laki-laki Hispanik. 170 cm. 170 cm. Atau bukan hitam. Ya, kita membuka blokir. Astaga, kalian dengar itu? Tentang sekecil itu. Itu suaranya. Mirip seperti gaya cinta. Iya, dia terlihat seperti remaja. Seperti Itu sangat-sangat sangat-sangat aneh. Tentu saja, aku ingin melihatnya. Dalam beberapa menit, petugas menemukan seorang pria yang sesuai dengan deskripsi tersangka. Dia berada di sebuah tempat makanan cepat saji di jalan ini, tidak jauh dari sini. Aku akan kembali. Jangan berbalik. Jangan berbalik. Jangan berbalik, matikan. Aku akan melakukan sesuatu. Jangan tegang. Aku tegang. Aku tegang. Ada apa? Kamu dapat. Ganda. Ya. Baiklah, kita harus keluar dari sini. Yang ini akan bagus. Kenapa kita bicara denganmu? Aku tidak tahu. Kita sedang bicara denganmu. Orang itu bicara padaku, dan aku bingung. Aku tidak punya. Aku tidak punya, aku tidak... Kamu punya senjata atau sesuatu seperti itu? Sama, tuh kayaknya sama. Hei bro, apaan sih yang kamu lakuin? Duduk di sini. Apa? Duduk di sini. Mira. Meskipun dia menolak untuk memberikan namanya, petugas memastikan bahwa dia adalah Debbie Cardoso. Menghadap ke mobil. Coba berdiri di sini. Kenapa kamu tidak berdiri? Kamu tidak membawa senjata, kan? Aku di sini. Yang mana? Yang mana yang sudah pernah kamu kunjungi? Aku sudah pernah ke sana. Kamu juga sudah pernah ke sana. Benar? Kamu sudah pernah ke sana sebelumnya? Hah? Kamu sudah pernah ke sana sebelumnya?
Lihat, Timmy ada di penjara di sini. Iya, Jurel. Oh, lihat itu. Lompat keluar dari sana. Apa itu? Di saku belakangnya, di situ. Badannya terbalik. Oh, teman-teman. Jadi ini yang kalian maksud? Enggak, maksudku. Apa-apaan ini? Apa kamu baru saja memasukkan barang sialan itu ke sakuku? Kita punya kamera yang lagi merekam, kan? Ya, benar sekali. Kamu yang memasukkannya. Kamu cuma menyerek mobilmu. Oh, ini bagian depan mobilku. Itu Bila, kan? Aku akan mengosongkan sakuku. Wow. 16 November. Aku akan memegangnya. Ambilkan tas untukku supaya aku bisa memasukkan ini ke dalam tas. Iya. Tunggu sebentar. Ini jangan taruh. Kamu tahu, aku tahu. Tenang saya di situ. Tenang saya di situ. Mundur. Hei, siapa namamu? Kamu sudah pasti masuk penjara, bro. Kamu tidak akan memberitahuku namamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Oke. Debbie Cardoso dibawa ke penjara Kabupaten Miami. Sebuah tempat seperti yang kita tahu sekarang. Dia tidak lama berada di sana. Silakan duduk di sini. Bro, kamu belum pernah ditangkap di Kabupaten Miami-Dade. Kamu tidak sedang menerima surat penangkapan. Kamu asalnya dari mana, bro? Dari negara bagian mana? Kamu dari negara bagian mana? New York. New York? Baiklah. Mereka akan mengurus surat perintah. New York. Rivera. Tidak ada hasil. Ya, mereka sedang mengurus surat perintah. Tunggu dulu.
Aku akan memasukkannya ke dalam sel sampai kalian siap. Apa yang akan kau lakukan padaku? Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padamu. Kemari. Kau ingin memberinya namamu? Kau ingin memberinya nama lengkapmu? Baiklah. Petugas X-ray 2089. Catatan daring pada saat rekaman ini menunjukkan bahwa Debbie Cardoso hanya memiliki satu kasus terbuka di Miami-Dade County, yang kabarnya berasal dari penangkapan pada 6 Februari 2025, 7 bulan sebelum dia diduga mencuri mobil. Dalam kasus itu, Debbie ditangkap atas tuduhan pelanggaran ringan berupa penganiayaan, melawan petugas tanpa kekerasan, dan memberikan nama palsu setelah penangkapan. Dia memiliki jadwal sidang untuk kasus tersebut pada 20 Mei 2026. Catatan pengadilan daring dari Martin County, Florida, menunjukkan bahwa kasus pencurian besar Debbie Cardoso masih terbuka. Sidang berikutnya untuk kasus tersebut dijadwalkan pada 4 Juni 2026. Terima kasih telah menyimak episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.